itu di kertas, la fi sudur, tidak di hati. Nah, kalau kita yang pelupa ini ilmunya ya ada di kertas. Kalau kertasnya nggak ada ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah alim al-alamah itu ilmunya di dada, di hati ya. Kalau kita tuh sudur di kertas nih. Semua teman-teman yang Bismillahirrahmanirrahim. di internet, Babul adkaril kami mustahibatu fi sebelum shaum. melaksanakan Bab salat tarawih, tentang kami zikir-zikir yang mengadakan di dalam puasa. tausiah Yustahadu, tentang ilmu. disunatkan ayat tami'a fi niyati shaumi. Teman-teman internet silahkan untuk mendengarkan Kita ini ceramah. disunatkan ya di dalam niat Selamat puasa ini. mendengarkan. Niat kita puasa ini ya mengumpulkan antara hati dan lisan, connect ya, berhubungan. Kalau lisannya mengucap seperti ini, hatinya itu juga seperti itu. Mitra saudara kita, nawaitu soma gotin an adai farti syahri Ramadan hati sanati lillahi ta'ala. Dalam hatinya itu kita juga niat puasa esok ya. Esok, nawaitu soma gotin, saya niat puasa esok min adai farti syahri Ramadan, dari menunaikan puasa bulan Ramadan, fardu lillahi ta'ala, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucap dengan lisan, maka hati kita pun ikut berniat bahwa kita itu puasa, niat puasa esok, puasa Ramadan. Jadi mengumpulkan, menghubungkan ya, antara ucapan dengan hati kita ya. Ya, kadang-kadang kita itu berucap tapi hati kita itu lain ya. Apalagi zaman sekarang ini yang mana banyak godaan-godaan ya, mungkin hati kita ini sholat tapi hati kita itu di mana gitu ya. Apalagi kerjaan, pas musim kerjaan tak ingat pekerjaan gitu. Atau tak sedang melakukan apa, kerjaan apa, ingat kerjanya. Makanya kita itu dalam berpuasa ini, niat puasa ini harus connect, berhubungan antara lisan dengan ucapan tadinya. Kama gulna fi ghairihi minal ibadati, sebagaimana kami juga mengatakan di dalam selain puasa dari ibadah-ibadah yang lain. Misalnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Niat dalam hatinya juga saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala menghadap qiblat lillahi ta'ala. Jadi dihubungkan antara ucapan dengan lisan tadi, antara ucapan dengan hati tadi ya, harus dihubungkan. Wa in tasarra ala qalbi kafahu, jika orang itu meringkas dari keduanya tadi, antara connect antara lisan dengan hati, dia hanya dengan hati aja, niatnya itu hanya dengan hati, kafahu, cukup bagi dia itu. Jadi kalau tidak usah pakai lisan, dalam hati aja kita niat puasa. Saya niat puasa esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, cukup. Nah, itu kalau kita hanya salah satu saja, meringkas salah satu, tidak semuanya. Wa ini tasara ala lisani lam yujzihu bila khilafin. Kalau dia hanya meringkas hanya dengan lisan, tapi hatinya kada ya, ucapannya nawaitu soma gotin anati partisan Ramadan hati sanati lillahi ta'ala, tapi hatinya kada nyambung, lam yujzi, tidak cukup itu, tidak boleh. Bila khilafin, tanpa beda pendapat. Empat mazhab imam itu mengatakan hanya lisan aja tapi hatinya kadang tidak boleh, tidak sah. Tetapi kalau hati aja lisannya kadang itu sah. Nah ini ya. Wasunatu ida satamau ghairuhu au tasabahu alaihi fi khalisami anyakula. Dan sunat hukumnya ketika kita ini orang lain itu mengumpat kita, misui kalau orang Jawa ya, atau menghina kita ya, orang lain tuh
menghina kita atau mengajak berkelahi kita atau mengajak debat kusir kepada kita. Ayakula sunatnya apa? Ini so'imun marotaini. Sesungguhnya aku puasa marotaini 2 kali. Au aksaru atau lebih banyak. 2 kali atau lebih banyak. Ini so'imun. Sesungguhnya aku puasa. Aku tidak mau melayani pertengkaran atau perkelahian atau permusuhan dengan orang. Nah ini ya. Waruna fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan telah meriwayatkan kepada kami di dalam 2 kitab sahihnya Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyamu junatun, puasa itu adalah benteng atau perisai dari neraka. Wa idza shoma ahadukum, maka ketika salah satu di antara kalian berpuasa, fala yarfusu, maka janganlah bicara dengan bicara-bicara yang jorok, yang kotor. Wala yajhalu, dan janganlah melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan orang bodoh. Perbuatan orang bodoh misalnya teriak-teriak ya, atau menjerit-jerit. Nah itu dalam keadaan puasa jangan. Kalau kita menjerit-jerit atau berkata-kata jorok, itu makruh, hukumnya makruh. Sunatnya kita jangan berkata jorok atau perbuatan seperti perbuatan orang bodoh. Wa idza qatalahu, ketika ada seseorang mengelahi dia atau mengajak berkelahi dengan dia, bertengkar dengan dia, al-satamahu, atau misui dia. Bahasa Jawa itu misui, bahasa Indonesia apa ya? Mengumpat. Fayaqul, maka hendaklah orang yang berpuasa tadi mengatakan, inni so'imun marotaini. Ini sesungguhnya aku so'imun, lagi puasa. Ini sesungguhnya aku so'imun, lagi puasa marotaini 2 kali. Kultu, aku berkata, kata yang mengarang kitab ini, kila annahu yaqulu bilisanihi wa yusmi'ul ladzi satamahu. Hendaklah orang yang puasa tadi mengatakan dan didengar kepada orang yang mengumpat tadi ucapan ini so'imun itu, supaya diperdengarkan. La'alahu yusdiru, agar orang yang menyumpahi kita atau misui kita tadi berhenti. Aku ini lagi puasa, jangan kamu mengelahi aku, jangan kamu menyumpahi aku, sumpah serapah kepadaku, aku ini lagi puasa, supaya orang itu bampe, supaya berhenti. Wakila biqaulihi, tapi ada juga yang mengatakan dengan hati aja, tidak usah dikatakan ya. Liyaqfa min musabahati, agar mencegah dari perbuatan orang-orang yang bodoh tadi. Wa yukhafidu ala siyanati somhi, dan untuk menjaga menjaga puasanya. Nah, kalau dia meladeni atau melayani orang yang mengajak berkelahi kita tadi atau yang menyumpah serapah kepada kita ini, berarti kita itu tidak sabar. Kita baik diam tapi dengan hati. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang harus didengar oleh orang yang mengajak kita berkelahi tadi atau sumpah serapah kepada kita itu. Wal awalu adharu, tetapi yang pertama tadi kita memperdengarkannya ucapan kita kepada orang yang menyumpah serapah pada itu lebih bagus. Adharu, lebih bagus ya. Jadi yang pertama kita dengarkan ucapan kita nih, aku ini lagi puasa, jangan mengganggu aku. Jadi supaya orang itu berampe,
Ya, yang memperdengarkan itu lebih adhar, artinya lebih jelas karena orang paham ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang bisa ulun sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian tentang puasa. Puasa tersebut dapat melatih kita untuk bersabar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.